Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali tentunya saya Sis Mahendra bisa menyapa kembali Anda masih dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Tanggal 22 Desember dipilih sebagai Hari Ibu di Indonesia untuk mengenang momentum 22 Desember pada tahun 1928. Kala pertama kalinya tentunya digelar Kongres Perempuan Indonesia. Gagasan peringatan Hari Ibu ini muncul saat Kongres Perempuan ketiga pada tahun 1938. Tujuan dari peringatan ini adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan dan juga memperbaiki keadaan perempuan yang ada di Indonesia. Nah, untuk episode kali ini, dalam rangka tentunya memperingati Hari Ibu ke-93 tahun, kita bakal membahas tentunya topik mengenai perempuan berdaya Indonesia Maju. Tentunya bersama dengan perempuan-perempuan hebat dari Kota Pekalongan. Langsung saja kita sapa pemirsa yang ada di rumah. Yang pertama, ada Ketua TPPKK Kota Pekalongan, ada Ibu Hajah Inggit Soraya SSN. Assalamualaikum Ibu Inggit, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik ya Bu Inggit. Baik, ya. alhamdulillah. Masya Allah, hari ini memakai kebaya batik ya, mencirikan khas Kota Pekalongan Kota tentunya. Pekalongan. Cinta Pekalongan, always forever. Kemudian selain ada Bu Inggit, kita juga sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa juga. Bisa dikatakan Wonder Woman juga tentunya di Kota Pekalongan. Ada dari Kabid P3HA dan PPA pada DPM PPA. Ada Ibu Nur Agustin SPSI MM. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam Bunda. Mas Aziz, senang bisa bersama lagi ya. Iya, alhamdulillah. Long time no see, 2 tahun nggak ketemu ya Bu. Sampai lupa loh ya. Dikirain saya manajer hotel loh. Jadi pertama kali menyapa kirain manajer hotel gitu, ternyata presenternya. Oke, semoga nanti kita bisa menjalin kerjasama yang lainnya ya Bu Agustin tentunya. Selain itu, pemirsa yang ada di rumah, kita juga sudah kedatangan tentunya ini wanita yang luar biasa juga tentunya. Langsung saja kita sapa, ada dari Ketua Kelompok Usaha Bersama Cantika, yaitu Ibu Aprilia Robiatun. Assalamualaikum Ibu Lia. Waalaikumsalam Mas Aziz. Selamat pagi Ibu Agustin dan Ibu Iya, Ali. Masya Allah, cantik banget ya Bu Lia ya. Ini Terima kayak kasih, mencerminkan insya Allah. wanita-wanita ataupun perempuan-perempuan Pekalongan yang independen gitu ya. Insya Allah ya. Insya Allah, ya. amin ya robbal alamin. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dalam rangka memperingati Hari Ibu pada tahun ini, tentunya kita bakal membahas bersama dengan perempuan-perempuan hebat. Dan langsung saja kita bertanya. Saya ke Bu Inggit terlebih dahulu ya. Nah, berbicara nih Bu Inggit, kalau umpamanya kita mengacu ke tujuan gagasan peringatan Hari Ibu ini adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan dan memperbaiki keadaan perempuan. Menurut Ibu, apakah keadaan perempuan sekarang ini sudah merdeka? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mas Aziz. Kalau menurut saya keadaan perempuan sekarang ini sudah merdeka sejak adanya perjuangan dari Ibu Kartini, terbit buku terbitlah terang, habis gelap terbitlah terang. Maaf, itu sudah menjadi momentum bahwa perempuan itu sudah merdeka. Dan dilihat di masyarakat sekarang juga banyak sekali perempuan-perempuan yang sekarang ini sudah bisa berkiprah. Perempuan ini mandiri dan luar biasa. Sekarang kepemimpinan juga bahkan sudah banyak sekali perempuan, dan artinya perempuan di Indonesia ini sudah merdeka. Namun banyak di masyarakat juga masih kita jumpai perempuan-perempuan yang masih juga tertindas dan tidak mendapat haknya. Dan ini tugas kita bersama untuk supaya perempuan-perempuan ini mendapatkan haknya dan bisa merdeka
sesuai dengan kata-kata merdeka yang sebenarnya. Betul sekali. Berarti kalau umpamanya kita berbicara tentang perempuan sekarang sudah merdekakah? Sudah gitu ya Sudah Bu ya. merdeka. Karena memang kalau umpamanya secara detail kita telusuri memang masih banyak harus yang Ada diperbaiki beberapa yang masih gitu ya. diperbaiki, ya. Mungkin itu tugasnya adalah perempuan-perempuan yang mungkin sudah menjadi pemimpin seperti ibu-ibu mungkin yang di samping saya ini kali gitu ya. Oke, nah dari Bu Inggit saya ingin bertanya ke Bu Agustin nih. Selain memperjuangkan kemerdekaan perempuan nih, tujuan dari diperingatinya Hari Ibu ini adalah untuk memperbaiki keadaan perempuan. Nah, yang jadi pertanyaan nih Bu Agustin, menurut Ibu, perbaikan keadaan seperti apakah yang harus dirubah dari perempuan Indonesia? Terlebih perempuan-perempuan Kota Pekalongan mungkin. Silakan. Mohon izin ya Bunda. Senang sekali sebetulnya hari ini ya berada di antara perempuan-perempuan dan satu laki-laki yang paham perempuan ya. Hebat juga. Amin. Ya, jadi sebetulnya momentum Hari Ibu ini luar biasa ya. Tema tahun ini tadi sudah disampaikan Mas Aziz ya, perempuan berdaya Indonesia maju. Jadi tadi juga saya senang Ibu Inggit selaku Ketua TPPKK bisa hadir karena inspirasi besar ya untuk melakukan sebuah perubahan besar di suatu daerah. Itu yang terpenting adalah orang-orang penting yang memegang ya jabatan-jabatan yang memang dia harus ya mengayomi menjadi inspirasi buat masyarakat. Karena kita tidak pungkiri, tadi Ibu sudah sampaikan, walaupun kita sudah merdeka, nyatanya masih kita temui banyak perempuan-perempuan juga yang belum sepenuhnya ya bisa keluar dari hal-hal yang memang mengukung dia, yang kita bilang itu ada warisan-warisan budaya patriarki. Apalagi selama pandemi kemarin ya Bun, perempuan banyak yang mengalami langsung hal-hal yang terdampak ke dia. Jadi mungkin di PHK ya, kemudian juga ternyata kasus KDRT naik, perceraian naik ya. Jadi persoalan perempuan selama pandemi juga besar. Maka ini menjadi tantangan selama di samping itu gap ya. Kesetaraan gender kita juga masih banyak kita temui, apalagi selama pandemi kemarin begitu terlihat sekali perempuan memang yang harus banyak ya membantu keluarga. Jadi persoalan-persoalan ini bukan tidak mudah menjadi tantangan kita semua. Khususnya buat perempuan sendiri sih. Jadi tema Hari Ibu tahun ini kan sebetulnya mendorong perempuan untuk berani berbicara. Kemudian untuk tampil ya supaya potensinya dia itu bisa keluar sehingga dia lebih punya manfaat juga untuk keluarga dan masyarakat. Kemudian yang kedua yang tantangan besar, perempuan-perempuan sekarang itu masih kurang sadar kalau dia punya potensi. Jadi Hari Ibu tahun ini tuh mendorong kita untuk lebih mencintai sebetulnya diri sendiri. Untuk Ya Bun supaya ya, lebih percaya diri juga. untuk menghargai dan mencintai diri sendiri. Jadi ternyata kita banyak loh yang nggak sadar kalau kita itu berharga dan punya kontribusi besar. Nah, kita punya tantangan bersama, moga-moga dengan adanya Ibu ini ya, insya Allah bisa mendorong perempuan untuk lebih mencintai dan menghargai sekali. dirinya. Amin ya. Mungkin dengan adanya kiprahnya Bu Inggit yang sangat aktif sekali ya, menjadi Ketua TPPK Kota Pekalongan, kemudian juga menjadi Bunda PAUD ya, Bunda Literasi, itu bisa menginspirasi, kemudian menggerakkan hati perempuan di Kota Pekalongan agar bisa menunjukkan dirinya bahwa dia berharga dan memiliki potensial yang luar biasa gitu ya, Bu Agustin. Oke, dari Bu Agustin saya ke Bu Lia nih. Bu Lia, sebagai perempuan dan seorang ibu ini tentunya, bagaimana Ibu memaknai peringatan Hari Ibu tahun ini? Silahkan Bu Lia. Terima kasih Mas Aziz, mohon izin Bu. Bagi saya, menurut saya sendiri, peringatan Hari Ibu ini merupakan awal dari perjuangan wanita Indonesia khususnya dan perempuan di dunia umumnya, di mana kita merasa sangat dihargai sebagai seorang wanita untuk bisa bereksplorasi dalam berbagai hal, dimulai dari keluarga, kemudian lingkungan masyarakat dan juga yang ke atasnya. Dan peringatan Hari Ibu ini merupakan hal yang sangat membuat kita lebih bisa kuat dalam menghadapi segala hal, tantangan yang ada di lingkungan, betul. Karena kita merasa ada pendorong, jadi kita lebih fight. Ada yang memotivasi betul gitu sekali. Ya.
mungkin seperti Ya, itu. kalau boleh tahu nih Bu Lia kan otomatis kegiatan sehari-hari selain tentunya apa ya kesibukan dengan rumah tangganya, otomatis juga ada kesibukan sebagai ketua kelompok dari Cantika ini. Sebenarnya ada nggak sih ketika menjalani hal itu semuanya berkolaborasi, rasa insecure ataupun kadang menyerah di tengah ataupun di jalan seperti itu kadang muncul nggak Bu Lia? Iya, itu kadang masih muncul hal insecure seperti itu karena memang apalagi saya sebagai perempuan kepala keluarga itu merasa gimana ya dari dalam dirinya iya. itu terkadang down, kadang naik lagi Betul. gitu ya. Kalau mamanya dibentukkan grafiknya fluktuatif seperti itu Betul, mungkin Bu Lia. fluktuatif sekali. Iya. Oke, seperti itu. kalau Bu Inggit, kalau mamanya kan Bu Lia juga berbicara kalau mamanya sebagai ketua di Cantika, kemudian juga kesibukannya sebagai ibu. Ibu Inggit kan juga ketua TPPKK, kemudian kesibukannya sangat banyak kesana kesini aktif. Dan Bu Inggit juga kalau Aziz lihat statusnya juga tetap memperdulikan keluarganya, mensupport putranya, lomba futsal dan lain sebagainya di kesibukan Bu Inggit seperti itu. Tapi terkadang ada nggak sih Bu rasa tidak percaya diri di tengah-tengah perjalanan Ibu untuk menginspirasi perempuan-perempuan di Kota Pekalongan, atau kadang ngeluh rasa capek dan lain sebagainya seperti itu? Iya. Kalau untuk tidak percaya diri sih itu wajar ya. Sebenarnya kita semua manusia kadang-kadang ada hal yang kita tidak menguasai mungkin ya, jadi kurang percaya diri. Tetapi dari itu saya berusaha semaksimal mungkin. Saya harus bisa, saya harus belajar, dan itu alhamdulillah selama ini bisa berjalan dengan baik. Kalau untuk capek atau mengeluh ya juga yang namanya kita juga tenaga pikiran dipakai semua, dan kita sibuk sekali. Jadi untuk capek pasti iya, tapi itu bukan menjadi suatu halangan ya. Untuk itu kita butuh istirahat. Jadi kita perlu memanage waktu, membagi waktu untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk kegiatan kita. Jadi tetap ada satu yang diprioritaskan, tapi kita harus memanage waktu supaya. Jadi kalau ibu ini harus bisa, serba bisa ya. Kita tuh seperti Makanya kayak kenapa Wonder Woman gitu ya, multitasking, multitalent gitu. bener-bener, tapi ini setuju nggak? Kenapa surga itu ditaruh di telapak kaki ibu? Karena ibu itu tanggung jawabnya semua harus bisa Harus ya. bisa, Bun, ya. Setuju kalau ya. itu. Tapi setuju semua ibu-ibu. Tapi juga. Ibu yang jelas terlihat tidak pernah mengeluh ya. Jadi dengan Kelihatannya itu tetap penting. semangat Iya, gitu ya. Itu yang penting ya, biarpun kita capek ya Iya, Bun ya. biarpun capek. Tapi kita tidak pernah boleh mengeluh karena memang itu kalau dijalani ya semuanya Iya. insya Allah bisa ya Bun ya. Semua kan dijalani dari niat dan kita punya rasa tanggung jawab, itu yang pertama. Oke, berarti intinya adalah ini buat pemirsa yang ada di rumah mungkin ya. Sekarang waktunya buat perempuan-perempuan khususnya di Kota Pekalongan, mungkin kalau umpamanya masih insecure, sekarang tinggalkan insecure itu. Ya. Rasa tidak percaya diri tinggalkan, karena semua perempuan itu ada kesempatan dan semuanya bisa gitu ya Bu ya. Ketika tidak bisa ya belajar biar bisa, Iya, seperti itu. Itu tadi sedikit tips tentunya dari Bu Inggit. Bu Inggit masih ya, tentunya Aziz pengen bertanya sama Bu Inggit. Ini kalau umpamanya kita berbicara mengenai culture patriarki di Bu Inggit ya, yang terkadang masih dijumpai di lingkungan kita. Gimana pendapat Bu Inggit tentang culture tersebut? Silakan. Iya, culture patriarki ini memandang bahwa laki-laki ini adalah lebih dominan dibanding perempuan. Ya, kalau melihat di masyarakat sekarang ini masih banyak, karena mungkin kita itu masih mengacu pada tradisi kebudayaan bahwa di Kota Pekalongan, di Jawa ya, khususnya di Kota Pekalongan ini masih menganggap bahwa laki-laki ini dominan. Nah, ini tugas kita untuk memberikan sosialisasi semacam motivasi kepada perempuan, bahwa perempuan itu tidak hanya menjadi seorang pendamping, tetapi perempuan ini harus bisa mandiri, harus kreatif, inovatif, karena perempuan sekarang banyak sekali dibutuhkan di masyarakat. Kita lihat juga sekarang kepemimpinan juga sudah banyak para wanita. Untuk itu, untuk wanita-wanita semua di Kota Pekalongan ini jangan sampai tidak mempunyai rasa percaya diri karena terikat adat istiadat tadi. Jadi kita harus percaya diri, kita yakin bahwa perempuan ini juga ada haknya, punya hak di situ.
Mungkin Gitu ya. itu, Mungkin Bu ya. Agustin mau menambahin mengenai culture patriarki ini yang sering kita temui di lingkungan kita. Iya, tadi Ibu sudah menyampaikan di Jawa terutama kan. Jadi karena kita juga ada warisan penjajahan, feodalisme ya Bun ya. Itu memang kentara dan memang belum sepenuhnya hilang. Tapi kalau dilihat dari indeks kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan oleh Forum Ekonomi Dunia, sebetulnya Indonesia sudah lumayan ya, ranking 83 dari 150-an lah. Jadi angka kita itu kalau dari indeksnya 0 sampai 1 kita di 0,7. Artinya gapnya sebenarnya semakin kecil. Sudah semakin. Iya, sudah semakin kecil ya. Oke. Jadi kita upayanya masih tetap harus ada upaya untuk selalu menyetarakan ya keadilan dan kesetaraan gender. Oke ya, nih jadi buat pemirsa yang ada di rumah tentunya khususnya di para ibu-ibu bahwa tidak usah takut, ternyata di Indonesia ya, ternyata untuk persetaraan gender ini sudah cukup baik gitu ya. Terbukti di depan Aziz tentunya ini perempuan-perempuan hebat, seorang pemimpin-pemimpin ya di bidangnya masing-masing. Tapi buat pemirsa yang ada di rumah, nanti kita bakal lanjutin lagi tentunya obrolan masih dalam memperingati Hari Ibu ke-93 tahun dan masih bersama dengan para narasumber yang hebat-hebat ini juga. Buat pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami, masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-93 tahun dan kita masih membahas tema mengenai perempuan berdaya Indonesia maju. Nah, sekarang saya ingin bertanya kembali nih kepada Bu Agustin ya. Ini berbicara mengenai apa ya Bu Agustin ya? Berperan sebagai ibu di rumah ya. Ibu juga tentunya dikatakan sebagai pemimpin, bisa dikatakan ya sebagai pemimpin di lingkungan kerja ibu. Nah, selama berkarir menjadi sosok seorang pemimpin perempuan, pernah apa tidak menemui kasus membedakan karena gender, perbedaan antara gender seperti itu di kantor ibu? Silakan. Iya, alhamdulillah sih Bun ya, kalau Kota Pekalongan selama saya jadi ASN penghargaan terhadap perempuan baik ya. Jadi tadi Bu Inggit juga sudah sampaikan posisi-posisi jabatan penting itu juga perempuan. Jadi kalau dilihat itu di wilayah manajemen perempuan dan laki sudah mendapatkan porsi yang hampir setara. Artinya sudah banyak juga, misalnya kita punya camat perempuan, lurah perempuan ya, kepala dinas OPD perempuan udah banyak gitu. Jadi pengalaman saya sendiri selama hampir dari 2006 sampai sekarang justru mendapat banyak penghargaan ya dalam konteks sebagai perempuan. Syukur alhamdulillahnya seperti itu ya. Berarti di Dan pemerintah didorong, Kota Pekalongan menerima dan juga tentunya mendukung ya Bun ya. Didorong, kemudian juga apalagi sekarang ada Ibu ya. Jadi Bu Inggit kan bareng-bareng kita jadi kita justru dapat semacam suntikan motivasi gitu. Bahwa memang kita ini harus jadi contoh buat masyarakat yang masih banyak tadi itu self love-nya kurang, self esteem-nya juga kurang. Jadi kurang mencintai diri, kurang menghargai diri, jadi nggak pede. Padahal potensinya besar dan mereka punya punya penghargaan ya untuk keluarga. Masyarakat itu kontribusinya perempuan di Pekalongan khususnya sangat besar gitu. Tapi Bu Agustin, kalau mau kita berbicara mungkin kalau mamanya Bu Agustin di Kota Pekalongan didukung gitu ya malah perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi kalau mamanya melihat di daerah-daerah lain yang masih gitu menganut perempuan itu tentunya di bawah level laki-laki, itu bagaimana tanggapan dari Bu Agustin ya, sendiri? Biasanya kalau di Indonesia kalau sampai kentara seperti itu mungkin akan muncul ya Bun sebuah protes atau gerakan ya. Sigap berarti ya perempuan-perempuan Kan Indonesia. kita suka ya? lihat ya kan karena ada Berita, sosmed ya. Iya, benar-benar. Misalnya dia diremehkan atau Betul. apa. Sekarang perempuan lebih berani menyuarakan atas ketidakadilan yang dia terima. Saya kira itu juga sebuah proses pembelajaran di kita sejak kita merdeka gitu ya. Kemudian banyak pahlawan-pahlawan yang mendorong kita untuk akhirnya kita menikmati kebebasan kemerdekaan seperti sekarang.
sekarang banyak perempuan yang juga berani menyuarakan suaranya. Betul, kalau saat mamanya ini. berbicara tadi Bu Inggit juga perempuan sudah merdeka, berarti ini benar-benar sudah merdeka ya. Karena perempuan berani Iya, untuk kalau Mas menyuarakan Adis suaranya. ngapa-ngapain ke kita pasti ya bergerak gitu ya. Saya nggak mau ngapa-ngapain ibu-ibu dong. Ini orang-orang luar biasa, masa mau diapa-apain? Harusnya dikasih penghargaan ya Bun ya. Iya. Nanti penghargaannya makan siang bersama ya Bun. Kalau ada waktunya. Ini orang-orang sibuk soalnya pemirsa. Kemudian saya beralih ke Bu Lia nih, Bu Lia. Ketiga narasumber saya ini kan tentunya orang-orang hebat nih, Bu Lia ya. Perempuan-perempuan hebat di Pekalongan. Pertanyaannya, kalau Bu Lia tahu nih Bu Lia, keunggulan dari seorang pemimpin perempuan dibandingkan laki-laki apa sih kalau di mata Bu Lia gitu? Silakan. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya sendiri pribadi, keunggulan pemimpin perempuan itu yang pertama satu lebih tegas dibandingkan sosok pemimpin laki-laki. Dan yang kedua biasanya itu lebih banyak perfeksionis. Itu iya lebih teliti ya. lebih perfeksionis. Jadi Detail, secara ya. pekerjaan dan yang itu lebih dikerjakan lebih bagus dengan hasil yang ingin lebih maksimal dibandingkan laki-laki itu tidak maksudnya Kurang mungkin ya, betul, kurang detail. Betul. Dan juga kalau perempuan itu lebih tidak membandingkan gender antara laki-laki dan perempuannya kalau dibandingkan dengan Lebih laki-laki. ke kualitas kerjanya Betul, mungkin kali betul, ya. kualitas kerjanya. Oke. Tetapi juga selain dari segi kepemimpinan, perempuan juga sesama bawahan perempuannya atau anggota perempuannya itu dia lebih bisa sharingnya lebih dapat gitu. Oke, mungkin lebih kasih sayang heart to heart-nya lebih dekat seperti Betul, itu ya seperti dibandingkan itu. laki-laki ya. Betul. Karena perasaan perempuan itu jauh lebih peka ya dibandingkan laki-laki ya nggak sih? Tapi sekarang banyak loh laki-laki yang peka Bu seperti saya. Lu malah curhat. Gitu ya. Bu Inggit, ini kalau umpamanya tadi Mbak Lia berbicara tentang keunggulan antara pemimpin laki-laki ataupun perempuan ya. Kalau Bu Inggit nih, menurut Bu Inggit ya, apa sih perbedaan kepemimpinan seorang perempuan dan laki-laki gitu? Kalau tadi kita sudah berbicara tentang keunggulannya ya. Keunggulan. Kalau untuk perbedaannya, kalau menurut saya perempuan ini lebih lebih kooperatif, lebih demokratis. Jadi melibatkan banyak orang, pendapat orang untuk mempertimbangkan suatu keputusan kalau perempuan. Dan kalau untuk laki-laki ini mungkin lebih lebih untuk memerintah, mengkomando. Jadi kalau tadi untuk kontrol. Kalau tadi Bu Lia menyampaikan bahwa perempuan lebih tegas ya. Kalau menurut saya perempuan itu lebih detail, lebih tadi perfeksionis, lebih detail dan lebih cerewet kayaknya. Tapi cerewetnya untuk menuju hal yang baik Iya, ya. Bu Inggit, untuk ya. kebaikan. Jadi banyak pertimbangan gitu. Kalau laki-laki lebih praktis. Tetapi kalau menurut saya juga laki-laki ini lebih menggunakan logika realistis dibanding perempuan yang suka menggunakan perasaan. Aduh. Iya betul. Ini menggunakan perasaan itu dengan cinta, kasih sayang itu segala sesuatunya pasti akan baik ya Bu Inggit ya. Iya nggak sih? Baik. Betul banget. Jadi kalau momennya kita berbicara tentang perbedaan, kemudian keunggulan, yang membedakan adalah cinta dan sayang gitu pemirsa. Untuk kepemimpinan seorang perempuan dan juga laki-laki. Saya ke Bu Agustin kembali. Jadi kalau umpamanya kita berbicara mengenai bagaimana pandangan Ibu nih mengenai peran perempuan di era digital sekarang ini, bisa dijelaskan? Silakan. Iya, kalau menurut saya ini kan perkembangan teknologi luar biasa ya. Jadi kita kalau bicara tentang perempuan ya kita tidak bisa mengikuti, harus ya Bun ya. Harus bisa mengikuti karena justru kita punya peran yang besar di sekarang, terutama di dalam masalah pengasuhan anak. Itu kan luar biasa tantangannya. Dan orang selalu bilang pengasuhan anak seringkali diidentikan dengan seorang hadirnya ibu yang juga keren gitu. Jadi seorang perempuan di era digital dia harus mampu sebetulnya beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan teknologi, yang teknologi itu harus bermanfaat untuk dirinya. Kemudian dia harus mampu membentengi keluarga juga supaya dampak teknologi yang seperti mata pedang ya, ada positif dan negatif, itu lebih optimal di yang positif, tapi kita bisa mengcounter pengaruh-pengaruh negatif. Kemudian juga ini bermanfaat untuk perempuan-perempuan yang memang berwirausaha. Jadi salah satu program pemerintah 5 aspek penting dalam pemberdayaan perempuan adalah pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan yang berperspektif gender. Nah, perempuan-perempuan sekarang ini, ibu-ibu ini kan keren ya Bun, sosmednya ya. Jadi jaringan itu ternyata mampu
memberikan kontribusi besar pada dia untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga ya. Ini termasuknya Cantika kan menggunakan jejaring The power sosmed. of social media ya Bun. Iya. Jadi menurut saya itu salah satu hal-hal yang perlu ya, perempuan selalu meningkatkan kapasitas agar dia ya agar dia bisa melek juga teknologi ya, tidak tertinggal, dan dia bisa memanfaatkan segala hal yang berhubungan dengan kemajuan diri dan keluarga dan masyarakat gitu. Oke, Bu, tentunya kalau mau kita berbicara tentang perempuan, ada yang memang melek digital, kemudian juga ada yang melek akan sosial media dan lain sebagainya. Tapi tidak kita pungkirin juga masih banyak ya, tentunya perempuan-perempuan yang gagap ataupun gaptek akan teknologi. Coba dong Bu Agustin bagi tips untuk perempuan-perempuan yang ada di rumah yang masih gaptek harus seperti apa dan bagaimana gitu. Silakan. Saya kira memang cara pandang mungkin ya. Saya sama Bu Inggit dalam beberapa kali kesempatan saat kita berbicara tentang keluarga yang literat ya Bun ya. Jadi literasi itu kan tidak hanya cuman membaca, tapi mendengar, berbicara, menulis juga. Jadi dalam konteks perempuan yang tidak melek teknologi, kita harus menyadari bahwa kita tidak mungkin ya. Jadi mungkin paradigmanya harus berubah dulu. Tidak boleh anti terhadap sebuah perubahan teknologi yang demikian cepat. Nah, bagaimana sekarang banyak ya dari Pemkot sendiri sudah ada kerjasama misalnya dengan relawan TIK itu untuk membantu ya masyarakat melatih ya Bun ya, untuk dilatih. Jadi selalu ada kesempatan untuk bisa itu. Berarti sosialisasi dari pemerintah itu dilakukan ya. Iya. Ini kemarin ya Bun ya. Ada pelatihan juga. Itu mudah-mudahan masyarakat itu bisa memanfaatkan. Bisa itu. mengikuti, kemudian yang tadinya tidak melek akan digital bisa melek seperti itu ya, yang gagap akan digital. Mau tidak mau ya sekarang kita sudah harus beradaptasi dengan teknologi, kemajuan teknologi. Karena kalau ibunya nggak ngerti, sementara anaknya harus pegang, kan repot. Apalagi sekarang kan sekolah juga harus mau nggak mau ya daring. Kemudian menggunakan teknologi yang sudah tentunya canggih di era sekarang ini. Baik, sekarang saya ke Bu Lia nih. Sebagai seorang ibu yang kita tahu peran ibu dalam rumah ini kan sangat sibuk sekali ya dengan segala urusannya, ditambah lagi menjadi ketua dari kelompok Cantika. Nah, bisakah ibu membagikan tips ini ataupun membina ataupun memimpin tim dari kelompok ibu tersebut? Silakan, Bu Lia. Ya, bagi saya cara membagi waktu dan juga cara kerja kami adalah yang pertama kami tetap menomorsatukan keluarga, anak-anak kita dan urusan rumah kita selesaikan dulu, dan kita memanage waktu bagaimana bisa menyelesaikan urusan rumah dan anak-anak di rumah. Kemudian juga dilanjut dalam kegiatan sehari-hari. Banyak sekali tantangan yang saya hadapi, apalagi saya dalam kelompok itu memiliki anggota dengan berbagai macam latar belakang, dan banyak sekali ya, beberapa dari kami yang memang seperti masih nyambung itu gaptek. Dan alhamdulillah di kelompok kami ini saling support mungkin ya. Mensupport dan saling berbagi informasi, sehingga dari mereka gimana ya caranya, bagaimana produk saya ini kok biar saya bisa menjual, bisa dijual. Akhirnya di kelompok kami kami berikan kesempatan untuk bisa bergabung dalam proses penjualan online di berbagai macam aplikasi online seperti itu. E-commerce mungkin kayak gitu ya. Iya. Oke, ini buat pemirsa yang nanti di rumah mungkin bisa dicontoh tipsnya ya. Tetap keluarga nomor 1 ya. Betul. Jangan di luar hura-hura. Ada loh Bun. Di luar hura-hura, di keluarganya ditelantarkan, kasihan ya keluarganya. Jangan dicontoh yang itu ya pemirsa. Oke, saya kembali ke Bu Inggit nih Bu Inggit. Kalau Bu Inggit, kalau umpamanya kita tanya bahwa mengenai tips nih ya untuk membina dan juga memimpin kelompok sekarang saat ini, Bu Inggit kan kita tahu ya kegiatannya sangat banyak, kadang di luar kota bahkan ke luar negeri gitu ya. Nah, bagaimana tentunya untuk tuntutan pekerjaan ibu itu untuk mengelola ataupun mengatur keluarga dan juga pekerjaan agar balance, Bu Inggit? Silakan. Ya, makasih Mbak Aziz. Tadi udah sempat saya sampaikan, intinya dengan berbagai kesibukan saya ini, saya harus bisa memanage waktu. Yang pertama itu memanage waktu, kita harus punya prioritas. Kalau memang prioritas kita adalah keluarga, berarti keluarga dahulu, setelah itu baru kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi jangan sampai
kesibukan saya yang terlalu sibuk ini, anak-anak ini tidak ada komunikasi. Nah, itu menurut saya juga harus yang paling penting itu ada komunikasi di dalam keluarga. Jadi walaupun saya sibuk, saya sempatkan, saya pulang ke rumah itu pasti saya tanya anak-anak bagaimana hari ini, ada tugas sekolah atau belum, yang belum ya harus dilaksanakan tugas-tugas itu. Jadi semacam hanya mengetahui kegiatan anak-anak sehari itu tadi ngapain kayak gitu. Itu komunikasi yang itu menurut saya penting. Jadi walaupun saya tidak bisa membersamai 24 jam ya setiap waktu, tetapi paling enggak ada komunikasi dengan anak dan keluarga. Betul sekali, ini bisa dicontoh ya buat pemirsa yang ada di rumah bahwa sangat penting sekali pendekatan komunikasi ya terhadap putra-putrinya ataupun keluarganya dengan kesibukan yang tentunya sudah banyak banget. Bu Inggit, tapi ada ini nggak sih Bu Inggit kayak struggle tersendiri nggak sih ketika dua-duanya memang harus balance seperti itu? Iya, kalau permasalahan pasti ada. Karena tadi harus ada prioritas. Jadi kalau ada prioritas pasti ada sedikit yang dikorbankan. Kalau komplain, udah pernah dikomplain sama putra-putrinya belum Bu Inggit kalau boleh tahu? Komplain awal-awal iya Mas Ajis, awal-awal mungkin kaget kali ya. Kaget karena mungkin saya sebelumnya itu lebih banyak di rumah, kegiatan saya kebetulan punya usaha juga di rumah. Saya selalu mendampingi anak-anak. Dan waktu posisi saya jadi menjabat sebagai ya ketua tim gerak PKK dan yang lain-lain itu, otomatis anak-anak kaget karena dari yang biasanya selalu ada tiba-tiba nggak ada, itu pasti protes. Tapi dengan saya beri pengertian posisi saya, tanggung jawab saya, akhirnya lama-lama anak ini bisa memahami gitu ya, luar biasa. Emang komunikasi itu adalah kunci dari segala-segalanya ya, Bu Inggit ya. Betul. Nanti kita lanjutin lagi ya, bunda-bunda yang sangat luar biasa ini. Dan buat pemirsa di rumah juga jangan kemana-mana, karena nanti kita masih ada satu segmen lagi untuk ngobrol bersama dengan perempuan-perempuan dan juga ibu-ibu yang sangat luar biasa, masih dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-93 tahun. Jadi tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami, masih dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai, dan kita masih membahas tentang Hari Ibu ke-93 tahun dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Langsung saja buat pemirsa yang ada di rumah, kita lanjutkan kembali tentunya obrolan kita bersama dengan perempuan-perempuan dan juga ibu-ibu hebat di samping Aziz ini. Saya ingin ke Bu Inggit ya, Bu Inggit. Berbicara mengenai perempuan dan juga ibu, masih banyak tentunya kita jumpai kasus-kasus kekerasan yang terjadi, yang dirasakan oleh sebagian perempuan dan juga ibu. Nah, bagaimana tanggapan Bu Inggit mengenai hal tersebut? Silakan. Ya, saya melihat di Kota Pekalongan ya khususnya untuk kekerasan pada perempuan ini masih lumayan sangat banyak. Terus terang saya miris sekali dengan keadaan seperti itu. Kebanyakan di Pekalongan ini masih ada kasus semacam penelantaran perempuan, lalu KDRT juga, lalu ada kekerasan seksual juga. Ini masih banyak perempuan-perempuan ini mengalami hal tersebut ya. Dan harapan saya dengan seperti itu, perempuan-perempuan ini juga harus tahu hukum ya, sadar hukum. Melek hukum gitu ya. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu pada dirinya ini bisa melaporkan. Paling tidak bisa memberitahu bahwa mereka itu korban. Jangan hanya diam saja. Seperti itu. Oke ya, ini catatan mungkin buat pemirsa yang ada di rumah, mungkin sebagai perempuan ataupun ibu tidak hanya mengerjakan pekerjaan rumah saja ya Bun, tapi juga harus melek akan hukum, kemudian juga agar melek akan informasi-informasi yang up to date. Karena kenapa, kalau mamanya melek hukum, otomatis ini yang terjadi sama kita sudah melampaui batas apa belum ini gitu kan. Kalau mamanya sudah melampaui batas harus seperti apa, jadi tindakannya pun tepat seperti itu. Jangan ya. Sampai nggak tahu terus kemudian akhirnya dia menerima takut, begitu saja. Ada rasa takut.
Itu kebanyakan yang korban-korban itu masih seperti itu. Dan Mas satu Aziz. lagi yang paling berbahaya adalah meninggalkan trauma ya Bun. Trauma, iya, Itu yang betul. susah untuk penyembuhannya. Oke, saya ke Bu Agustin nih. Bisa dipaparkan Bu Agustin mungkin data dari DPMPPA mengenai kasus kekerasan pada perempuan di Kota Pekalongan tahun 2021 dan kasus terbanyak biasanya Iya. dijumpai tentang apa? Silakan. Iya, tadi Ibu sudah menyampaikan ya, jadi tangkapan Ibu untuk Kota Pekalongan kasus KDRT memang masih ada ya. Jadi kalau kita ada satu saja itu sebetulnya kan sedih ya Bun ya. Kita berharap tidak ada ya. Nah di Kota Pekalongan kebetulan kita punya lembaga ya, Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja Kota Pekalongan atau LPPAR. Ini kan satu lembaga yang 2015 diakui sebagai top 25 ya dari 1082 ya di Indonesia kementerian lembaga. Jadi Pak Wali sangat konsen sekali agar kasus-kasus di Pekalongan juga berkurang ya, termasuk dengan gerakan bersama Ibu. Jadi di Pekalongan itu KDRT yang cukup tinggi adalah tadi Ibu sudah sampaikan penelantaran ekonomi. Yang ditelantarkan tentu saja perempuan dan anaknya. Jadi ini pelakunya banyak laki-laki ya. Jadi Mas Adis tidak boleh ya nanti kalau Jangan menikah dong ya. menelantarkan Insya Allah ya. nanti calon istri saya bahagia ya. Iya. Tidak pelantaran ekonomi, tidak pelantaran apapun gitu. Iya. Jadi itu kemudian yang kedua, yang kekerasan seksual tadi Bu juga betul ya. Jadi kekerasan seksual ini juga banyak korbannya adalah perempuan ya, dalam konteks anak bisa ya Bu, anak perempuan gitu. Kalau kita bicara kenapa ya kok kasusnya tinggi, tadi Bu sudah sampaikan juga budaya patriarki di kita masih cukup kental ya. Jadi ada dominansi laki-laki. Makanya ini biasanya angkanya signifikan dengan kasus perceraian. Jadi di Pekalongan dan sekitarnya kasus perceraiannya tinggi dan rafa, artinya yang mengajukan perempuan. Bisa dicek nanti ya ke Pengadilan Agama. Yang kedua, beberapa kasus KDRT juga tinggi. Itu juga bagian dari karena budaya patriarki yang masih tinggi. Kemudian satu lagi mungkin beberapa kasus pernikahan yang tidak tercatat ya, atau pernikahan siri juga masih cukup tinggi gitu. Artinya problem-problem ini memang menjadi PR kita bersama ya Bu. Untuk Bu Inggit selaku Ketua TPPKK juga mendorong agar perempuan lebih berdaya supaya punya bargaining position. Dan untuk yang laki-laki kita juga dorong supaya dia paham betul bahwa hubungan laki perempuan itu harus harmonisasi. Ya, tidak bisa hubungan patriarki seperti itu yang menyebabkan pasti akan terjadi ketimpangan dalam banyak hal, terutama tadi penghargaan terhadap perempuan. Akhirnya ada masalah di situ ya. Oke, dan terjadilah kekerasan dalam rumah Iya. tangga ya Bun ya. Bun, tapi kalau boleh tahu ini dong mungkin Oh ya, kasusnya ya, jumlahnya ya. silakan. Jadi kalau kasus Bunda ini mungkin sekaligus melaporkan kalau untuk yang perempuan dalam konteks berbasis gender, jadi perempuan itu ada 11 tahun ini, yang untuk anak 7. Jadi yang perempuan 11 ini 9 diantaranya KDRT. Sisanya ada kekerasan seksual dan juga semuanya hampir psikis ya. Kemudian yang anak 7 ini semuanya kekerasan seksual. Tapi ini dibandingkan tahun lalu ini kita turun banyak Bunda. Tahun lalu itu kita 27 yang gender dan yang anak, jadi kita turun banyak. Jadi kita harus bersyukur bahwa upaya-upaya yang kita lakukan Sudah bersama dilakukan ya ya, dengan Ibu, alhamdulillah. dengan semua Ada jajaran, hasilnya. iya, Ada itu hasilnya. terlihat ya ada Oke, hasil. kalau boleh tahu nih Bu Agustin, ini tuh sebenarnya salah seperti apa sih? Salah dalam memilih dari awal atau memang permasalahan di tengah setelah rumah tangga, atau seperti apa? Mungkin ada tips ya, mungkin untuk generasi muda, untuk perempuan-perempuan muda ya ketika mau membangun rumah tangga yang perlu diperhatikan itu Oh, apa? maksudnya memilih pasangan. Iya, agar tidak terjadi kekerasan Ini kayaknya ini gitu. Ibu udah yang harus punya tips gimana supaya Biar dapat harmonis pasangan. gitu ya. Ya, Boleh Kak, nanti Bu Inggit juga, Yang paling silakan. penting kalau dari kita ya, kalau saya itu harus ada kontrol diri, bisa mengontrol diri ya. Jadi sesuatu itu, masalah itu kita harus Bisa teredam mungkin ya ketika iya, kita bisa mengkontrol diri gitu ya Bun. dan kita cari solusi bersama. Komunikasi ya, itu yang paling penting. Iya sih ya, tapi kan biasanya kalau mamanya orang sudah emosional diajak komunikasi itu udah susah gitu Iya, kan Bun. makanya untuk itu harus kita punya kontrol diri. Oke ya, kontrol apa tipsnya buat pemirsa yang ada di rumah ya. Mungkin saya ke Bu April ya, melihat kasus-kasus kekerasan perempuan yang terjadi di sekeliling kita nih Bu April. Sebagai perempuan dan juga seorang ibu, apa yang ingin Ibu suarakan agar kekerasan terhadap perempuan bisa diminimalisir atau bahkan sudah tidak ada lagi kekerasan yang menyangkut perempuan? Silakan. Baik, saya sebagai seorang perempuan dan seorang ibu, hanya bagaimana cara ibu-ibu mau menyuarakan permasalahan yang dihadapi dalam persoalan diri dan keluarga masing-masing. Dari lini saya sebagai warga, harus berani
menyuarakan melalui sharing kepada teman-teman yang bisa dipercaya atau Betul. mungkin kader yang nantinya bisa menyampaikan permasalahan tersebut ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya ke kelurahan atau ke dinas terkait seperti LPPAR ya. Oke. Yang paling utama sih satu itu yaitu mau menyuarakan diri. Jadi nanti seperti yang di kelompok kami yang terjadi itu karena dari menyuarakan diri permasalahan dari masing-masing anggota kami, sehingga kami bersatu bagaimana caranya mensiasati dari kekerasan yang terjadi. Kekerasan kan tidak memang yang tadi dikatakan tidak harus berupa fisik, tetapi juga penelantaran ekonomi ya seperti itu. Sehingga kelompok kami ini, kelompok Cantika, bergabung bersatu untuk bagaimana bisa meningkatkan perekonomian dalam keluarga salah satunya. Oke ya, ini luar biasa sekali. Yang paling penting memang berani menyuarakan diri ya Bu Lia ya. Ketika memang sudah berani untuk menyuarakan diri, dan tentunya menyuarakannya pun ke tempat yang tepat gitu ya, seperti dinas. Betul. Yang sudah tentunya menaungi hal-hal tentang kekerasan perempuan dan juga anak, ataupun ke teman saudara yang mungkin bisa dipercaya dan paham akan hukum tentunya ya. Betul. Jangan curhat sama teman tapi tidak melek hukum, sama-sama bingung gitu. Betul. Biasanya ibu-ibu kan seperti itu ya, kalau mamanya di perumahan ataupun di perkampungan cerita bahwa saya dikerasin sama suami saya dan lain sebagainya, terus yang dicurhatin malah bingung gitu. Tidak punya solusi. Mungkin ya, padahal sosialisasi juga sudah diberikan oleh pemerintah setempat ataupun dinas setempat ya Bun ya. Iya. Oke deh, mungkin dengan adanya acara ini dalam rangka memperingati Hari Ibu, mungkin buat pemirsa yang ada di rumah ataupun perempuan-perempuan dan juga ibu-ibu yang ada di rumah yang menyaksikan ini bisa paham gitu ya, ketika memang terjadi kekerasan pada dirinya harus ngapain dan seperti apa sudah paham. Amin ya. Yang harapannya adalah tidak ada kekerasan sih di Pekalongan gitu. Oke, saya ke Bu Inggit kembali ini. Iya. Menjabat sebagai Ketua TPPKK Kota Pekalongan, dinobatkan sebagai Bunda PAUD, kemudian dinobatkan sebagai Bunda Literasi, dan masih banyak lagi tentunya prestasi ataupun penghargaan yang Bu Inggit dapatkan. Siapa sih Bu sosok inspirasi perempuan menurut Bu Inggit gitu? Silakan. Ya, kalau untuk inspirasi perempuan, kalau untuk saya sebenarnya banyak ya. Dengan berjalannya waktu saya menemui istilahnya beberapa masalah, itu juga saya kadang terinspirasi dengan banyak dari perempuan. Yang paling gitu? Kalau yang pertama yaitu adalah inspirasi saya ibu saya sendiri. Wah, luar biasa. Ibu Surganya saya, Bu Inggit juga ya Bu? Iya, surganya saya, karena menurut saya ibu saya ini seorang yang kuat, yang sabar. Jadi menyelesaikan masalah ini dengan tidak dengan emosional itu tadi. Jadi sabar, kuat, apapun itu bisa menghadapi dengan tenang. Itu yang pertama. Lalu untuk sekarang, karena saya sekarang banyak di organisasi juga, lalu saya juga sebagai ketua tim penggerak PKK juga, saya terinspirasi sekali dengan Ibu Ganjar, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi. Itu menurut saya sangat cerdas, menguasai segala hal. Banyak sekali saya mendapatkan informasi-informasi yang penting dari beliau. Itu salah satu sosok inspirasi saya. Luar biasa sekali. Ibu nomor satu ya. Ibu dan tentunya dalam organisasi, kemudian ketemu sama aktivitas, ketemu sama banyak orang, dan terinspirasi sama sekali, Ibu Ganjar karena kita dalam istilahnya kayak berpakaian aja kadang terinspirasi dengan dari siapa ya gitu. Untuk kita lihat di perancang busana siapa, kan kita tuh banyak sekali terinspirasi dengan berjalannya waktu, dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita memang harus banyak inspirasi dari orang-orang. Ya mudah-mudahan ya Bu ya, dengan kita menginspirasi dari orang, kita juga bisa menjadi inspirasi. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan. Amin. Tapi kalau menurut saya sudah terjadi ya, Bu Agustin. Kalau Bu Inggit itu terinspirasi, kemudian dari terinspirasi itu diterapkan, kemudian menginspirasi masyarakat yang ada di Kota Pekalongan. Luar biasa sekali ya. Kalau Bu Agustin sendiri, kalau umpamanya kita berbicara tentang tantangan yang paling besar sebenarnya untuk perempuan-perempuan masa kini itu apa sih? Jadi satu ya, selain tadi ya masalah eksternal, gap ya, kesetaraan, menurut saya justru yang besar itu dari dalam diri kita. Jadi makanya tema Hari Ibu tahun ini sebetulnya akan mendorong perempuan-perempuan untuk tadi ya, self love dan self esteemnya ditingkatkan. Karena kalau tidak mencintai diri ya, sulit menghargai diri,
kita nggak bisa keluar potensinya. Padahal sebetulnya kita itu berharga, peran kita itu besar di keluarga untuk bangsa dan negara. Jadi justru ayo perempuan dobrak gitu ya dinding yang ada di dalam diri kita untuk berkiprah lebih besar. Nah, hambatan itu boleh jadi karena tadi merasa minder ya Bun ya, merasa tidak mampu atau merasa segini aja gitu, kurang percaya diri. Jadi menurut saya justru dari sini kita harus belajar ya melihat perempuan-perempuan besar ya, supaya kita terinspirasi ya. Siapapun yang kita temui kita akan terinspirasi sehingga kita bisa berkontribusi lebih. Jadi menurut saya tantangan besar justru seringkali dalam diri kita, dan mungkin juga ya ada faktor-faktor tadi kejadian ya. Jadi tadi Mas Adis nyinggung tentang trauma misalnya. Jadi perempuan-perempuan korban kekerasan misalnya yang mengalami trauma, tentu sulit dia untuk bisa berekspresi ya. Jadi memang harus disuarakan, kita bantu, karena trauma itu pasti akan menggerogoti semua potensi yang ada dia untuk bisa berkontribusi lebih besar. Iya, setuju sekali ya. Kalau maunya memang sebenarnya tidak perempuan saja sih, semua Laki orang juga ya. tantangan paling berat itu adalah diri sendiri ya. Tapi ketika kita bisa mengkontrol, kemudian mengenal diri kita sendiri, insya Allah kita bisa berkembang, kita bisa maju, dan kita bisa tahu apa yang mau kita lakukan. Karena itu apa ya, kita tahu yang terbaik untuk diri kita gitu ya Bun. Oke deh, mungkin ini last question untuk seluruh narasumber kita pada hari ini ya. Di hari Ibu ini mungkin ada nih Bu Inggit mau mengucapkan sesuatu untuk Bunda tercinta, dan tentunya pesan ya untuk para perempuan di Kota Pekalongan. Silakan. Ya, untuk ibu saya di rumah, saya mengucapkan Hari Ibu. Yang pertama, sebenarnya Hari Ibu itu kalau menurut saya setiap hari saya selalu mencintai ibu sepanjang masa, sepanjang waktu saya sangat mencintai ibu. Ibu adalah sosok inspirasi buat saya. Dan untuk perempuan-perempuan, ibu-ibu di Kota Pekalongan juga saya mengucapkan Hari Ibu. Tentunya seorang ibu ini harus kuat, harus mandiri, harus cerdas, kreatif juga, dan yang paling penting itu tadi mencintai diri sendiri. Oke, Bu Agustin silakan bisa mengucapkan ucapan untuk Ibu sedikit saja, singkat saja. Kayaknya mungkin. ini luar biasa ya Bun untuk para ibu kita ya. Jadi kalau kita bicara Hari Ibu, sebenarnya kita selalu ingat ibu kita ya, dengan semua perjuangan ya yang membuat kita bisa duduk di sini. Saya kira tidak bisa diceritakan ya betapa besar ya cinta yang ibu-ibu kita berikan kepada kita. Jadi untuk semua perempuan di Kota Pekalongan, selamat Hari Ibu ya, dedikasikan. Jadi ini penghargaan ya buat perempuan-perempuan yang ada ya, di Kota Pekalongan dan Kota seluruh Pekalongan, dunia ya. Bu April mungkin sudah diwakilkan Bu Agustin, nggak masalah ya. Waktunya soalnya sudah habis Bu April, mohon maaf ya. Semoga sudah diwakilkan sama Bu Igit dan lain sebagainya. Dan tidak terasa buat pemirsa yang ada di rumah, kita harus pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah yang sudah menyaksikan program Expose lebih dekat lebih santai. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Expose hanya di Batik TV. Dan akhir kata, saya Aziz Mahendra harus pamit. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh narasumber saya hari ini sudah bisa sharing dan menginspirasi tentunya untuk perempuan Kota Pekalongan dan sekitarnya. Akhir kata, saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.